Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak. Selamat pagi juga nih adik-adik. Ya, perkenalkan Bapak, kami dari Semansa 6 News TV. Izin untuk mewawancarai Bapak ya Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Zawin. Nah, sebelum kita mulai wawancara ini, boleh tidak Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih adik-adik. Ini kelas berapa ya? Kelas Saya kelas 11. 11, kelas 12. Ya, jadi nama Bapak adalah Fahmi dari Pusmendik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Silakan Pak. Sama nama saya Rahmadi Widiatmoko, sama dengan teman saya sebelah. Kami dari Pusmendik, Pusat Asesmen Pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak udah memperkenalkan diri. Nah Pak, yang jadi pertanyaan kami nih, gini Pak, dari banyaknya sekolah yang ada di Bangka Belitung, itu kenapa ya Pak SMA kami yang jadi pilihan untuk survei dari Pusat Asesmen Pendidikan untuk ANBK tahun 2022 ini Pak? Kami ditugaskan dari pusat untuk monitoring pelaksanaan asesmen nasional. Jadi kami koordinasi dengan dinas provinsi mengenai sekolah mana yang kami akan kunjungi. Nah kebetulan ya di hari kedua ini sekolah SMA Negeri 1 Namang ya menjadi tujuan kami, menjadi sampel, menjadi kunjungan pelaksanaan asesmen nasional. Nah ternyata memang luar biasa di sekolah ini. Ya kegiatan-kegiatannya tadi Pak Kepala Sekolahnya juga sudah menjelaskan. Jadi memang ini sekolah ya artinya ini ya boleh dikatakan sekolah semacam sekolah unggulan ya untuk kita. Mungkin Nah, itu. menurut Bapak ada nggak sih Pak kriteria untuk mengikuti ANBK? Nah, di SMA Negeri 1 Namang ini kan ada 600-an siswa-siswinya, tapi yang terpilih hanya 45 saja. Ya. Jadi memang dalam asesmen nasional ini tidak semua mengikuti ujian asesmen nasional. Kenapa? Asesmen nasional ini semacam survei. Ya. Jadi kalau intinya seperti ini, kalau ada ibu-ibu yang memasak sayur sop, sebelum sayur sop itu disajikan kepada keluarganya, seorang ibu yang bijaksana ya akan mengambil 1 sendok sop, air sop itu yang 1 panci itu dia akan cicipi. Kalau yang 1 sendok ini asin, maka yang 1 panci pun asin. Yang 1 sendok ini pedas, 1 panci pun pedas. Nah, mudah-mudahan ya, jadi dari sampel 45 ini hasilnya mencerminkan keadaan ya siswa yang ada di sekolah ini. Mungkin itu ya. Nah, tentunya kami itu sangat bangga ya Pak ya sebagai pelajar di SMA Negeri 1 Namang bisa Bapak kunjungi sebagai survei dari pusat langsung. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhirnya Pak. Bagaimana kesan dan pesan Bapak untuk para pelajar SMA Negeri 1 Namang supaya sukses dalam menghadapi tantangan global untuk kedepannya Pak? Ini yang menarik. Jadi kami di pusat, ya, jadi di Kementerian Pusat, kita kan mengikuti survei internasional, PISA. Survei ini sebetulnya mengadakan adalah negara-negara maju. Usia 15 tahun. Jadi usia 15 tahun itu ada di SMP, ada di SMA. Jadi kalau ya dari hasil PISA ini ya anak-anak kita ini hanya mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kecil, yang sederhana. Nah, itu intinya. Nah, kemudian jadi yang diujikan itu, yang diteskan itu ada literasi membaca,
literasi berhitung, literasi finansial, bagaimana anak bisa mengelola keuangan, dan satu lagi kalau tidak salah masalah psikologi. Nah, dengan harapan jadi kalau anak usia 15 tahun ini mempunyai kompetensi-kompetensi tersebut, dia dapat hidup bermasyarakat. Contohnya adalah sekarang ini anak-anak kita ini dengan adanya perkembangan teknologi bisa bikin YouTube. Itu di NTT itu kalau tidak salah anak-anak kecil itu penghasilannya besar, jutaan. Nah, iya, ini yang menarik. Tadi saya sudah diskusi dengan kepala sekolah dan guru-guru, banyak kegiatan-kegiatan, kemudian lahannya juga luas, tinggal bagaimana memanage sekolah ini. Kemudian gurunya juga bisa membantu mengembangkan kemampuan-kemampuan, skill-skill yang ada di sekolah ini. Otomatis yang dimaksud adalah skill-skill kemampuan siswa, kemudian terutama juga gurunya yang membimbing kegiatan untuk mencapai target. Ya, artinya itu bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi, memanfaatkan informasi yang ada di dunia ini untuk kemajuan sekolah atau adik-adik sekalian. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, Bapak, terima kasih atas kesan dan pesannya. Semoga menjadi motivasi untuk kami lebih maju ke depannya dalam melalui tantangan global ini. Oke, terima kasih Bapak.